Hai cuan troopers, baik lagi bareng saya Daniel Luguna, Head of Online Trading dari Sukor Sekuritas. Dan semoga pada happy weekend dan happy cuan hari ini, karena kita lihat marketnya kayaknya emang lagi kurang bagus ya. Hari ini IHSG mendadak menjelang penutupan ditarik ke bawah dan koreksinya nyaris 1%, 0,96%, dengan turnovernya memang jauh lebih kecil daripada hari kemarin, 11,5 triliun rupiah, dan dibarengi juga sama net foreign sale. Tapi kalau kita lihat secara mingguan, net foreign sale mingguan ini di pasar reguler tuh udah mencerminkan sepertinya asing lagi berusaha mengamankan aset ya, atau mencoba melakukan profit taking mungkin, atau beberapa mengamankan aset, karena secara mingguan kita sudah kehilangan 1,17 triliun di pasar reguler ya untuk pergerakan indeks harga saham gabungan. Untuk bulanan pun juga kita lihat di sini pergerakan bulanan IHSG kita udah kehilangan 7,41 triliun di pasar reguler. Tapi kalau kita lihat secara 3 bulanan dan secara year to date, kita masih untung, masih surplus lah ya di pasar reguler 62,5 triliun rupiah. Tentu ini nggak jauh dari pergerakan dan juga sentimen pasar global. Ada Cik Jess, halo Cik Jess. Ya, hari ini kita nggak IG live bareng Cik Jess nih, biasanya kita bertiga ya. Bareng narasumber kita malam hari ini ada Ko Arfan Karniodi, CIO dari Kisi Asset Management dan juga founder dari Porto.id gitu ya. Jadi jangan lupa untuk para cuan troopers yang menyaksikan pada malam hari ini, gabung juga di Porto.id ya. Selain menjadi cuan troopers melalui ifom.sukorsekuritas.com, bisa juga bergabung di Porto.id untuk melihat nih bocoran-bocoran portofolio mana yang menarik untuk diperhatikan di kala market kita lagi terkoreksi kayak sekarang gitu ya. Apakah akan berlanjut nih pergerakan IHSG kita itu berada di zona merah, karena ini ya cuan troopers. Nah, saya kasih lihat nih ya, kita itu udah hari ke-6 itu terkoreksi melulu nih, dari tanggal 7 sampai tanggal 14 hari ini kita koreksi melulu, 6 hari perdagangan berturut-turut ya. Moga-moga di hari Senin ada pembalikan arah nih, karena kalau kita lihat pasar globalnya sih udah mulai ijo-ijo lagi gitu. Jadi moga-moga kita bisa ngikutin tuh, lihat tuh ya. Nah, ada 6 hari kita udah ada di zona merah. Tapi untuk lebih jelasnya, langsung aja nih kita undang Ko Arfan dari Porto.id. Oke. Belum ada nih kayaknya. Oke, kalau gitu kita tungguin dulu ya. Kita masih menunggu Ko Arfan untuk bisa bergabung. Saya masih menunggu akun Porto.id nih untuk bergabung nih. Kalau Ko Arfan udah join, boleh langsung request atau nanti langsung saya invite aja ya. Oke. Siap. Nah, jadi untuk narasumber kita pada malam hari ini merupakan founder dari Porto.id. Jadi jangan lupa, nanti saya tulis di sini ya, ifom.sukorsekuritas.com gitu untuk bergabung menjadi bagian dari cuan troopers, dan nanti isi dari portofolio kalian itu bisa ngelihat atau bisa nyontek atau bisa belajar dari Porto.id. Oke, mari kita coba nih ya. Siap. Belum ada nih. Oke, masih ditunggu. Siap. Oke, masih kita cari nih ya. Oke. Backgroundnya bagus sedikit. Dia ada kayak zoom, ada filter suara. Oke. Oh, ada saya kaya juga nih yang bergabung. Halo. Dari saya kaya. Nah, kalau pengen beli reksadana ya, cuan troopers bisa pakai aplikasi sayakaya.id ya. Nanti ada banyak banget produk-produk reksadana yang dijual di sana, termasuk produk-produk dari Sukor Asset Management, kemudian dari Trimegah juga ada, dari Kisi juga ada, ya banyak ya produknya yang bisa dibeli di aplikasi Saya Kaya. Oke. Siap. Kalau Ko Arfan udah join, boleh request untuk live bareng atau nanti biar saya yang invite ya. Udah ada nih. Siap, langsung kita
Cek, cek. Halo, malam Ko Arfan. Nah, sepertinya ada kendala koneksi nih. Udah banyak nih yang menantikan Ko Arfan, aka Ombot, untuk kasih kita masukan-masukan dari sentimen global. Ini kita kebetulan masih di week 2 tahun 2022 gitu ya. Di Q4-nya kita baru week 2, jadi masih panjang nih Q4 kita. Halo, Ko Arfan. Cek, cek. Ini ini suara kayaknya suara Ko Arfan belum muncul deh. Masih ke-mute kayaknya. Cek, cek. Masih belum kedengaran nih kayaknya nih kok. Cek, cek, cek. Oh, oke. Sepertinya ada kendala teknis sedikit. Nanti Ko Arfan bakal rejoin ya dari porto.id. Dan sambil menunggu, kita lihat juga sentimen market ya yang terjadi belakangan ini, di mana sebenarnya ya sentimen domestiknya bagus ya. Angka PMI kita dirilis di angka yang cukup bagus, ekspansi di atas 50 gitu ya. Tapi kalau kita lihat rupiahnya ini malah eh, jeblok gitu ya ke tadi kalau nggak salah lihat di berita CNBC bilang 15.420-an gitu, dan ini mungkin yang jadi sentimen negatif. Halo Ko Arfan, suaranya udah jelas kok. Suara saya cek, cek, cek. Iya, sepertinya masih ke mute ini kok. Oke, sepertinya masih ada kendala teknis sedikit. Kita lanjutkan sedikit ini untuk global sentimennya, di mana mungkin memang pelemahan rupiah ini ya yang menjadi faktor utama pelemahan dari indeks harga saham gabungan kita. Gitu. Nah, karena indeks harga saham gabungan karena rupiahnya melemah ya, teman-teman bisa lihat ya tiap kali rupiah itu melemah, IHSG-nya biasa ikut melemah juga. Kenapa? Karena ada kerugian kurs gitu untuk investor asing. Jadi investor asingnya walaupun nanti dia cuan ya di pasar domestik kita, tapi karena rupiahnya melemah, nah itu membuat nanti mereka tetap aja rugi kurs gitu. Makanya mereka exit dulu. Oke, kita accept langsung cek-cek. Nah, bagi yang dengar suara agak kecil bisa pakai headset atau volumenya digedein ya karena memang biasa terjadi. Oke, ini kayaknya udah kedengaran nih. Halo Udah Korvan. dengeran belum? Udah oke? Udah, mantap, udah oke kok. Nah, bagi cuan troopers Gimana? yang bilang suaranya agak kecil nanti boleh pakai headset juga atau nanti volumenya digedein ya, cuan troopers. Nah, eh Ko Arfan, ini menarik banget nih kalau kita lihat market Ya, hari ini. Kita minusnya mau 1% nih di akhir-akhir nih kok. Ini bener-bener nggak sih gara-gara global sentiment? Tapi kalau kita lihat global sentimennya kayaknya sekarang udah baik-baik aja nih. Di US udah hijau nih. Udah balik lagi loh ke 30.000 Dow Jones. Kita nyusul nggak nih atau gimana nih? Ko Arfan, pandangannya dong nih. kalau US sih masih berat saya bilang. Jadi yang terjadi 2 hari ini, kalau hari ini lancar ya di US, saya bilang kemarin itu adalah short covering, ada short squeeze, orang Mhm. udah kebanyakan nge-short, terus tiba-tiba ibarat gini Daniel ibaratnya. Iya, Semua orang ngantri keluar dari satu pintu, udah ngantri, desak-desakan mau keluar kan, mau itu semuanya yang nge-short tuh. Terus oke. tiba-tiba ada panzer yang lewat yang digilas semua. Ya udah akhirnya terbang semua orang kan kaget, semua orang short squeeze semuanya kena Betul. kena margin call saya bilang. Itu satu on Oh, US. Saya oke. bilang US itu belum stable on the economy Mhm. ya. Tapi kalau Mhm. dari marketnya US, saya bilang marketnya US di sini-sini aja sideways dengan Mhm. rentang yang lebar. Mhm. Di sini-sini aja lah, orang nge-short, terus short covering. Mhm. Saya rasa nggak bisa turun banyak US, Iya, saya iya, nggak iya, tahu. iya, iya. Oh, oke, oke, Tapi oke, oke. tapi sideways dengan rentang yang lebar. Mhm. Nah, ini menarik nih yang tadi Ko Arfan bilang short covering itu maksudnya dan juga terjadi short squeeze, berarti ini nih kayak
sengaja sengaja gitu ya, maksudnya ya dibuat turun dulu gitu ya kalau di US untuk menutup banyak posisi itu, baru kemudian nanti posisinya dibalikin naik lagi gitu ya maksudnya ya kok ya. Ya, kurang lebih lah, karena kebanyakan orang yang nge-short, tiba-tiba kalau tiba-tiba ada Heeh. yang beli dalam jumlah banyak, marketnya kuat, Iya, semua yang posisi short kan merah semua kan, kaget. iya, iya. Tuh. Oh, oke, 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 oke. Nah, akhirnya kan Kayak ini gini lah, Den, market, paling gampang, Daniel. iya, heeh, Em, Kamu lagi nggak punya barang sama sekali nih, nol. iya, iya, Terus tiba-tiba marketnya naik 3%, panik nggak? panik. Nah, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, oke. Itulah yang namanya short squeeze. Oh, oke, 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 siap, siap. Nah, oke, oke. Ini mungkin para cuan troopers juga bertanya-tanya ya. Kan soalnya kemarin kalau tiap kali saya ngobrol bareng Ko Arfan pasti ada Cik Jess. Tapi hari ini kita bakal puas nih nanya-nanya ke Ko Arfan, ya founder dari Porto.id. Jadi para cuan troopers pertanyaannya langsung dimasukin ya ke kolom question and answer. Boleh juga lewat kolom komentar, tapi mendingan di kolom Q&A ya. Jadi nanti pertanyaannya bisa langsung kita naikin nih. Karena menarik kalau kita lihat gerak market di pekan kedua ini udah hari ke-6 kita merah terus nih. Ko Arfan nih, gimana nih kok minggu depan ini lanjut nggak nih? Indonesia. Kita udah hari Indonesia udah ke-6 enam ya hari ya tadi. merah terus ya? Udah 6 hari ya dari Jumat lalu loh kita merah tanggal 7, 10, 11, 12, 13, 14 itu merah semua. Ini despite kita punya makroekonomi bagus kayak PMI kita bagus, terus nanti juga minggu depan kan ada laporan neraca dagang ya walaupun dibilang neraca dagangnya itu akan masih masih surplus tapi berkurang surplusnya. Tapi kan setidaknya masih positif gitu. Tapi justru kita itu malah dilepas terus nih sama investor asing. Wah, ini ada komen dari Cik Jess nih. Semangat, kenapa Ombot bisa ganteng gini ya? Ya, tambah semangat nih. Kalau nggak ada Cijes yang nonton sedikit, jadi kita bisa bisa ngomong ini sebebas-bebasnya. Siap, Kalau yang siap, ngomong siap. banyak kan Oke. ntar gimana-gimana gitu kan. Iya, 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 siap, siap. Ada gatekeepernya. Oke, itu juga soalnya ada yang nanya apa perlu saham di cut loss gitu. Kita pegang cash dulu di kondisi kayak gini. Ini kita butuh arahan nih dari Ko Arfan gimana kok? Oke, kita bahas Indonesia dulu ya. Iya. Indonesia on trade balance kalau dibilang surplusnya tinggi, memang tinggi, tapi kalau dibilang month on month-nya turun, yang sebelumnya 5,7 billion sekarang konsensusnya 4,8, Mhm. saya bilang itu seasonal Oke. ya, cyclical seasonal aja. Tiap bulan itu kan jumlah ekspor impor kita terkadang nggak tentu ya. Saya Iya. bilang kalau tiap bulan bisa di atas 4 billion itu sudah tinggi sekali. Mhm. Saya bilang Indonesia itu nggak ada masalah, cuman memang karena sentimen global, Indonesia juga year to date performance-nya masih masih one of the best. Jadi saya Mhm. bilang sangat wajar kalau agak dijualin ya. Mhm. Saya bilang sangat wajar. Hari ini kan foreign net sale-nya 400 miliar. Iya. Itu satu. Kalau mesti gimana sekarang ini, ada beberapa school of thought, ada beberapa mazhab nih Daniel nih. Ada mazhab yang mau ekstrim, pegang cash semua, silahkan. Ada mazhab yang bingung, pasti ada yang bingung. Ada mazhab yang ini, kalau ini menarik nih saya bilang. Lebih baik saham-saham yang dinilai bagus, biarpun merah, pegang aja. Tapi saham-saham yang toxic, yang kelihatannya udah salah, buang-buangin. Jadi Oke, 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 oke. biasanya sih Ada begitu dua. ya. Biasanya kalau memang lagi merah tuh biasanya saham-saham yang jelek-jelek tuh buang-buangin aja dulu. Kalau saham-saham yang bagus memang biasanya akan rebound. Yang blue chip dong berarti ya bisa coba. Kalau misalnya kita udah terlanjur ngambil dan minus, tapi dia blue chip, kita masih boleh dong ya nambah-nambah gitu kan. Betul, Misalnya kalau betul. kita lihat kan dari emiten blue chip BRI kalau nggak salah hari ini kan ada BRI, BCA koreksi gitu. Kalau kita mau ambil
Mungkin itu bisa jadi pilihan yang bagus gitu ya, Ko Arfan ya Ya, maksudnya. betul, 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 setuju, Iya, iya, setuju. iya, Ya iya. itu yang blue chip sih oke. Kalau Mm-mm, banking tuh nggak ada masalah, mestinya oke. mm-mm, mm-mm. Iya, ini soalnya wah gila BNI sampai -3,7 gitu. BRI Mm-mm. 1,8. Nah, mungkin ini yang bisa diperhatiin sama Cuan Troopers. Tapi kalau kita ngelihat eh, 10 saham big caps kan ada teknologi juga tuh, Ko Arfan. Nah, BRI gimana itu nih kan kalau minus 1,8 ini kan karena tutupan iya, juga. Kalau tech itu iya. sebenarnya menurut saya beberapa sudah menarik. Cuman Mm-mm. memang sentimen tech itu lagi jelek banget. Hmm. Oke, oke, oke. Tuh, Sentimen. gua mazhab bingung, ada yang bingung tuh dia bilang "Ya sama gitu, semua juga Yang bingung, nomor Pak." dua, yang masap nomor dua berarti sama. Saya juga Iya. bingung ini. Udah 6 hari nih merah. Udah mulai Dulu pesimis nih ada bawaannya. dulu ada bercandaannya nggak tahu ya teman-teman teknikal ya, katanya biasanya rebound itu selalu terjadi di hari ganjil. Maksudnya hari Iya, ganjil iya, kalau udah ini kan 6 hari kan, iya. 6 hari turun, hari ketujuh Heeh, ada kemungkinan heeh. naik. Nanti kalau nggak kemungkinan lagi di hari ke-9 katanya, di hari ganjil katanya. Saya nggak tahu kalau teknikalnya Kayak bener, saya nggak tahu bener. Kata orang begitu ya udah, saya sih kayak terima kayak aja. ngitung kancing gitu ya. Oke, ini Iya. kancing keberapa? Kancing ganjil apa kancing genap? Oke, oke. Ini nih bagus nih komennya Ci Jess nih. Yang bingung beli reksadana stable fund di Saya Kaya. Nah, gitu dong ya. Daripada bingung-bingung, duitnya nggak tahu mau diapain, beli aja reksadana. Tanam dulu ya. Gitu ya, Ya, Ko yang pasti Arfan. mesti stay invested di tempat Heeh, yang satu yang benar. nyaman, yang bener Mm-mm, ya nyaman, kedua yang mestinya bener ya, gimana cara tahu bener atau mm-mm, enggak, mesti banyak tanya, banyak belajar, banyak baca. Sebabnya udah mm-mm, pasti inflasi itu di mana-mana. Sekarang di Jakarta aja nggak usah ngomong Amerika yang mm-mm, inflation year on year-nya 8,2, di Indonesia aja apa juga udah mm-mm. naik harganya sekarang. Apa sih eh, yang murah sekarang atau yang nggak naik? Nggak ada, sekarang semuanya naik. Iya, iya, iya. Betul, betul, betul. Anggapannya udah Mm-mm. ekonomi recovery gitu ya. Ekonomi udah berputar kembali. Jadinya banyak harga yang naik. Kan ini juga didorong kenaikan BBM dan juga kenaikan listrik kemarin ya. Kok ya? Mm-mm. Nah, Ko Arfan, ini kan sesuai dengan tema kita. IHSG di Q4 2022 gitu. Proyeksi besarnya dulu nih. Ko Arfan nih, Q4. Apa sih yang akan paling mempengaruhi IHSG kita di Q4? Apakah story-nya masih nggak jauh-jauh dari yang Q3, Q2, Q1 kemarin? Kalau pandemi kan kayaknya udah mulai berkurang-berkurang nih. Tapi kan masih ada perang kalau global ya, Rusia Ukraina, inflasi. Kalau di berita kemarin saya baca Sri Mulyani bilang hati-hati resesi sama krisis pangan tuh udah belum apa-apa udah muncul lagi apa namanya sentimen-sentimen yang bisa mempengaruhi market nih. Nah, menurut Ko Arfan sendiri gimana nih kok di Q4? Saya bilang sih Ibu Menteri Keuangan nggak apa-apa ya, kan bilangnya hati-hati kan Oh iya. memperingati. Lah kita aja kalau pulang kan hati di jalan ya, bye bye Oh bye bye iya. hati di jalan ya. Lah, ya nggak apa-apa dong. Ya kan kita kan Siap. selalu waspada saya bilang. Saya Oke. sebagai kalau saya ini numpang nama nih, kalau saya Iya, sebagai iya. yang sekolah juniornya beliau kan ya mendukung beliau, support dong, support. Siap, Ya. siap. Oke. Kalau untuk Indonesia, apa tadi pertanyaannya Daniel itu apa yang ngedrive Yang bisa Indonesia? uh. Ya. Oke, yang pertama adalah sekarang ini, tahun ini, sepanjang tahun ini, semuanya itu macro driven. Mm-mm. Ekonominya seperti apa? Kalau kita Mm-mm. ingat-ingat di akhir tahun lalu atau di awal tahun ini, semua orang udah tahu Fed akan naikin suku bunga. Tapi di saat itu semua orang ngomong kenaikannya itu 0,25 setiap Fed meeting. Sekarang udah 75 bips terus nih, udah 0,75 terus. Bahkan semalam setelah angka inflasinya keluar dan lebih buruk, tiba-tiba muncul probability untuk kenaikan interest rate-nya 100 bips, yaitu 1%. Ya, jadi kalau kita menelaah hampir 12 bulan yang lalu, banyak hal-hal yang di luar dugaan, tapi di luar dugaannya ini leaning toward to the bad points, to the worst case. Satu, tadi saya bilang macro driven. Yes, Indonesia tidak bisa lari dari apa yang terjadi di global.
Nah, untuk itu mau nggak mau kita harus lihat inflasi US seperti apa. Kenapa inflasi US sangat penting? Karena dengan inflasi yang tinggi, Fed mau nggak mau harus mengkontrol inflasi. Salah satu cara untuk mengkontrol inflasi itu adalah dengan menaikkan suku bunga. Nah, again, mundur ke belakang, 12 bulan yang akhir tahun lalu atau awal tahun ini, semua orang berpikir terminal rate Fed interest rate-nya itu dulu 1,75 lah, 2,75 lah. Sekarang tiba-tiba udah 4,75. Terminal rate itu adalah interest rate-nya tuh peak-nya di berapa, mentoknya di berapa. Yang tadinya 1,75 awal tahun, naik 2,75, orang masih tenang-tenang aja, sekarang udah 4,75. Ya. Jadi kita mesti tetap memantau inflation di US, no choice. Hubungannya dengan kenaikan suku bunga Fed. Yang pertama. Kedua, jangan lupa Fed itu juga akan melakukan quantitative tightening, yaitu melakukan penjualan bond, obligasi yang dimiliki oleh Fed. Dua-duanya ini berita buruk. Makanya saya bilang untuk US ekonomi pasti menurun. Tetapi kalau marketnya, if I have to guess, saya bilang nggak turun banyak, tapi sideways. Sideways-nya lebar. Ya. Kembali ke pertanyaan Daniel ya, ini muter-muter dulu nih. Untuk Indonesia, ya, untuk Indonesia, inflasi Indonesia itu saya bilang nggak bisa dijadikan patokan karena inflasinya itu one off karena kenaikan BBM. Jadi nanti bulan Agustus atau September tahun depan tiba-tiba inflasinya menurun. Year on year kita pasti tetap tinggi 6-7%, nanti begitu tahun Agustus September 2023 tiba-tiba menurun. Jadi grafiknya seperti gini nih. Naik tiba-tiba terus nanti terus di atas ya. Terus nanti turun. Agustus September tahun depan. Nah, untuk Indonesia sendiri ini pertanyaan Daniel Q4 ya. Q4 itu yang akan terjadi adalah earning season Q3. Ya, results quarter 3 akan keluar rata-rata di bulan Oktober dan bulan November. Kemudian bagaimana outlook-nya untuk financial performance quarter 4. Jadi nggak bisa selalu mentah-mentah ya. Contoh, results kuartal 3 bagus. Bukan berarti result kuartal 4-nya pasti bagus juga, belum tentu. Begitu juga sebaliknya. Kalau result kuartal 3-nya jelek, bisa jadi kuartal 4-nya bagus. Banyak faktornya macam-macam. Contohnya itu Mayora. Mayora itu result quarter 2-nya itu jelek banget. Tetapi itu adalah peak dari soft commodity. Mayora itu salah satu komponen COGS-nya itu adalah coconut oil. Coconut oil harganya itu sangat berkorelasi tinggi dengan CPO. Harga CPO itu peak di Q2. Jadi result Mayora di Q2 hampir dipastikan atau kita memproyeksikan akan bottom di quarter 2. Quarter 3 onwards dengan penurunan coconut oil, COGS-nya jadi membaik, results Mayora di Q3 dan Q4 better. Ya. Ini contoh bahwa apapun results Q3 nanti bukan berarti patokan quarter 4-nya bakal sama, tetapi kita harus tetap menelaah. Ya. Ini harus lihat macro driven untuk Indonesia. Mesti liatin US. Saya rasa Indonesia ekonomi itu yang harus diperhatikan. Ini nggak semata-mata Indonesia saja ya, tapi seluruh dunia, yaitu nilai tukar rupiah. Kalau nilai tukar rupiahnya terus melemah, mau nggak mau salah satu instrumen BI untuk menjaganya adalah dengan naikkan interest rate. Salah satu instrumen ya, bukan not the only instrumen. Salah satunya mesti naikin suku bunga, ditambah juga inflasi lagi tinggi, biarpun one off. Jadi sangat wajar jika sampai akhir tahun Indonesia akan naikin suku bunga terus. Ya, berikutnya itu BI akan meetingnya itu tanggal tanggal saya nggak ada tanggalnya di sini. Tanggal 20. Tanggal 20 ya. Kemungkinan besar akan naik minimal 25 bips.
Oh, jadi Minimal. jadi sekarang trennya itu BI kalau mau naikin 50 udah bukan kejutan lagi ya kan kemarin udah naikin 50 langsung. Betul, betul. Jadi Oke. tumben-tumbenan BI itu sekarang front loading. Jadi dia Mm-mm. lihat inflasinya udah mulai naik sedikit, langsung tiba-tiba naikin suku bunga. Biasanya itu kan BI itu kan slow. Dia lihat inflasinya mulai muncul, bukan mulai muncul, inflasinya ada, naik, baru dia naikin suku bunga. Tapi ini front loading. Jadi sebelum sebelum dan atau inflasinya baru mulai naik, langsung naikin suku bunga. Oke, oke. Jadi ini kan part of macro driven tadi gitu ya. Jadi mau nggak mau ya kita akan harus bergantung sama sentimen global gitu ya. Dimana katanya potensi tahun depan resesi global udah pasti kejadian gitu ya. Kita juga pasti bakal kena efek kejutnya gitu ya berarti ya. Betul, pasti kita kena efeknya Heeh. juga. Nah, Mm-mm. resesi global atau resesi US itu hampir pasti US itu recession, Mm-mm. ya, whatever the Mm-mm. definition. Whatever Mhm. definition, definisi sebenarnya resesi itu adalah kenaikan suku bunga, unemployment naik, ya. Mhm. Tapi tapi biasanya orang sekarang kan resesi itu definisinya adalah 2 quarter berturut-turut GDP Mhm. negatif. Apapun your Mhm. definition on recession, saya bilang US itu akan kesulitan ekonominya. Mhm. Nah, yang mesti Iya, dilihat iya. adalah apakah US akan hard landing, yaitu resesinya dalam dan panjang, Heeh. ya, panjang dan lama ya. Resesinya tuh Mhm. lama banget, panjang banget, jadi pusing. Mhm. Itu namanya hard landing. Atau eventually bisa soft landing. Saya bilang Mhm. konsensus pun sekarang banyak yang masih berdebat apakah akan hard landing atau soft landing. Oke, Ya oke, saya oke, oke. semoga sih akhirnya soft landing saja. Mhm. Nah, ini kalau kita ini masih ada kaitannya dengan macro driven nih. Ko Arfan kan rupiah kita hari ini 15.427 gitu kalau di berita-berita gitu kan. Trennya ini bakal berlanjut dong sampai nggak cuma di Q4 gitu, sampai ke 2023 juga bakal lanjut naik terus gitu, lama-lama bisa 16.000. Gimana nih pandangannya, Pak Arfan? Nah, kalau dilihat dari grafik Heeh. USD IDR daily, sepertinya BI ini belum intervensi ya. Sepertinya BI Mhm. masih belum panik di level 15.400-an. Heeh. Ya, jadi intervensi itu biasanya kelihatan di grafik daily melemah Iya. kan, naik 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 naik, di ujung hari Heeh. tiba-tiba turun. Nah, itu intervensi Oh. dari BI. Hari ini aja nggak ada intervensi sama sekali. Ini sama Mhm. seperti tahun 2017 saya kalau nggak salah, ingat. Itu yang saat IDR melemah banget tuh tiap hari BI intervensi. Iya, 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 iya. Kalau ini dibiarin apa karena BI berarti ngelihat kita punya ekonomi makro masih ini ya, masih resilient dong ya. Yes, jadi masih dibiarinin aja. Mhm. Harga komoditinya masih bagus. Heeh. Eh, ya diikutin aja. Saya nggak tahu kan level Iya. convenience-nya, level comfort-nya BI di berapa saya nggak tahu. Tapi saya sih udah liatin, saya lihat grafik 10 hari ya. Heeh. USD IDR itu hampir nggak ada intervensi dari BI tiap hari. Ada Hmm. kecil-kecil. Iya, iya. Soalnya kan kalau kita Tapi ya kalau lihat, terus-terusan nanti sampai 16.000, 16.000 lebih dari 16.000 ya heeh. bahaya juga. Iya, iya, iya. Kan kalau kita lihat tiap kali kita ada apa namanya rupiah yang melemah gitu kan, pasti IHSG-nya turun gitu. Tiap kali rupiah melemah, IHSG-nya pasti ngikut turun gitu. Nah, kalau tren ini berlanjut kan berarti kita bisa jatuh lebih dalam lagi nih berarti ya di Q4 ini ya, Pak Arfan nih. Nah, kalau misalnya memang begitu jatuh, Mm-mm. misalnya ya, misalnya benar terjadi jatuh lebih dalam ya kita hitung-hitung valuasinya aja. Beberapa perusahaan blue chips, beberapa perusahaan yang memang bagus, valuasinya udah semakin murah, nggak ada gangguan di fundamental, nggak ada gangguan di earnings forecast-nya. Saya rasa boleh invest ya. Mm-mm. Hmm. Oke, 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 oke. Waduh, menarik nih kalau kita lihat nih. Nah, jadi kalau apalagi kan nih kalau kita langsung reflect ke market hari ini nih, untuk Ya. sentimen domestik apa sih yang paling bisa menggerakkan market kita nih dari
pendapatnya Ko Arfan kalau dari domestik nih selain suku bunga tadi gitu. Apakah data-data yang kita bilang rilisnya bulanan, inflasi, PMI kayak kemarin gitu kan. Kemudian hari Senin depan ada trade balance yang kayak gini-gini ini masih bisa nggak sih itu nahan kita punya investor confidence level gitulah untuk tetap stay invested. Ya udah gue tahan deh di level kayak gini kan masih bagus nih, kita masih current account surplus kayak gitu-gitu kok. Jadi saya udah bilang berkali-kali Daniel Heeh, di iya. IG Sukorti Mm-mm. Talks kita yang Iya. bisa membuat market bergerak banyak yaitu Mm-mm. turun dan naik itu adalah hal-hal yang surprise, hal-hal yang tidak Mm-mm. kita lihat sebelumnya. Nah, yang Ah. Daniel bilang itu tadi trade balance for example, semua Mm-mm. orang udah tahu bakal bagus terus. Iya. Ya, jadi kalau tiba-tiba Oke. trade balance-nya bagus banget, misalnya 7, 8, 9 billion per bulan, itu sangat Mm-mm. positif. Mm-mm. Begitu pula sebaliknya, kalau tiba-tiba trade balance-nya tiba-tiba turun, minus atau tinggal 1 billion, itu bisa memicu sell off. Sell off. Iya. Jadi kalau saya bilang Indonesia datanya memang nggak sebanyak Amerika, datanya penting tapi kebanyakan data-datanya ini sudah price in atau tidak ada yang surprise. So far ya, Mm-mm. so far tidak ada yang surprise. Tuh, BI pasti Mm. naikin suku bunga, USD IDR kemungkinan besar akan melemah. Begitupun sebaliknya, kalau tiba-tiba USD IDR-nya rupiahnya menguat, berarti sangat positif buat Indonesia. Mhm. Oke, 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 oke. Oke, berarti memang harus ada apa ya? Data-data yang mengejutkan yang bisa gerakin market Betul, bener sih. Gak cuman betul. rilis Positif data yang negatif udah ya. bisa ditebak. Iya, iya. Ini kayak Betul, kemarin mendadak betul. BI naikin 50 basis poin gitu. Wah, orang langsung Mm-mm. pada beli, beli, beli gitu ya. Beberapa banyak yang jual, berapa banyak yang beli dan lain sebagainya. Oke. Iya, kalau BI eh kemarin naikin 50 bips itu malah mestinya positif karena mm-mm, di bulan Agustus mm-mm. saja 2 minggu pertama itu Iya. inflasi, sorry, di bulan September ya di bulan September 2 minggu pertama aja angka inflasinya sudah 1%. Mm-mm, Kemudian USD IDR juga mulai challenging, mhm. mulai mau tembus 15.000 atau 15.000 lebih dikit. Saya bilang move-nya BI dan menaikkan suku bunga 50 bips itu sangat 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 tepat dan sangat positif diapresiasikan market. Coba can you imagine sekarang USD IDR 15.400, kalau kemarin naiknya cuma 25, mungkin sekarang USD IDR udah 15.6 kali atau BI-nya udah capek intervensi mungkin ya. Oke, oke. Mungkin. Oke. Kok jadinya gimana nih sama domestic market kita nih? Kok sektor apa sih yang Ko Arvan lihat paling menarik nih dari Porto ID nih? Apakah masih sama nih di big caps di banking gitu? Kalau yang udah lama kena punish market kayak tech atau digital banking itu nggak bakal ada rebound di akhir tahun gitu. Apakah window dressingnya nanti di akhir tahun dan Januari efeknya hanya tetap di big cap saja atau gimana nih kok? Saya bilang kalau indeks itu, kalau banking dengan menghitung EPS growth saja, earnings growth Mm-mm. stable. Naiknya Mhm. pelan, tapi nggak bisa banyak ya, stable lah. Iya. Kalau secara sektor sekarang susah, nggak ada yang benar-benar menarik, Daniel. Contohnya tadi saya Mhm. bilang contohnya Mayora. Mayora Mhm. quarter 2 bottom, COGS-nya membaik Mhm. karena soft commodity-nya harganya udah turun, tapi dengan adanya Mhm. kenaikan BBM, teorinya, dengan kenaikan BBM, teorinya untuk consumer goods, consumer companies yang jualannya non-staples, yang benar-benar staples ya, yaitu nasi ya. Mayor itu kan jualnya biskuit, kemungkinan besar konsumsi orang untuk biskuit akan terhambat 1 sampai 3 bulan setelah kenaikan BBM. Jadi saat kenaikan BBM naik, semua harga naik, orang-orang mulai berpikir 2 kali untuk ekstra konsumsi biskuit yang sifatnya lebih rekreasi ya. Lebih berpikir, waduh, jangan dulu deh jajan biskuit, kita beli beras aja dulu. Ya, jadi ada kemungkinan demand-nya agak slow down di 1 sampai 3 bulan pertama setelah kenaikan
BBM ya. Jadi kalau ngomong sektor yang benar-benar bagus, yang benar-benar insulated, yang benar-benar recession free nggak ada, saya bilang. Semuanya challenging. Mau nggak mau kita harus bottom up. Beberapa company yang earningsnya bakal bagus, earningsnya ke depannya masih oke, boleh diliatin. Tuh. Oke, ini relate banget nih sama Cuan Troopers kita pas banget nanyanya dari Lily.Huang 77. Nanti kan bakal ada earning season nih, Ko Arfan, Mm-mm. earning season Q3 gitu. Apakah kita udah harus cicil-cicil banking yang hari ini merah-merah kan banyak nih big caps sebelum mereka keluarin rilis laporan keuangannya gitu. Karena kan udah pasti kayak ya harusnya bagus nih Q3 gitu. Ya, makanya tadi saya bilang kalau secara sektor nggak ada yang wow, nggak ada yang bagus banget. Heeh. Banking itu juga results-nya itu unik. Karena banking ini a very highly regulated sectors, perbankan Indonesia itu harus memberikan laporan keuangan tiap bulan. Instead of the other companies usually 3 monthly basis ya 3 bulanan, ini mereka harus setiap bulan. Tapi resultsnya banking ini saya bilang nggak ada yang surprise, jadi ya biasa-biasa aja. EPS-nya ya kita hanya lihat dari EPS growth-nya berapa. Misal BNI EPS growth-nya 8-11% tiap tahun, ya kurang lebih ya return-nya segitu. Ya. On longer term saya sih selalu berusaha saranin yang cari alpha, Mhm. cari yang ada growth-nya bagus, valuation-nya juga menarik. Ya. Heeh. Kalau banking saya bilang biasa aja ya. Mhm. Kamu mau nanya sektor apa, Daniel? Saya tahu kamu mau nanya situ. Digital banking kok. Digital banking saya bilang sekarang sentimennya sangat-sangat negatif. Heeh. Sangat-sangat negatif. Saya rasa belum bijak untuk nambah-nambah di digital banking ya. Mm-mm. Iya, nih banyak nih yang nanya Arto, BBHI, Mm-mm. apa tuh BBYB misalnya atau ya banking-banking yang lain lah gitu yang bank digital yang kemarin udah sempet naiknya apa ya hyper growth gitu. Berarti Hmm. untuk Q4 2022 ini kan karena kan katanya banyak yang berharap mereka bakal penuhi kebutuhan modal inti kan. Ngarep gitu, Mm-mm. ngarep banget. Tapi sahamnya malah turun terus gitu. Beberapa saya bilang sih memang menarik, cuman untuk beli sentimennya sangat negatif. Nah, Mm-mm. kalau masih tetap mau digital banking, secara makro Mm-mm. harus terminal rate-nya Fed ini mesti ketahuan dulu di berapa. Kalau terminal Hmm. rate-nya udah ketahuan, ya, menuju ke terminal rate, saya bilang tax-nya itu Mhm. mulai naik, mulai rally, mulai adjust ke atas. Nah, kapan terminal rate-nya Fed kelihatan? Setelah inflation-nya benar-benar sudah terkendali. Saat inflation benar-benar terkendali itu sign-nya apa? Salah satu sign-nya, salah satu tanda-tandanya adalah yang paling gampang ya. Nanti 2-3 bulan ke depan nih, kita lihat aja, kita buktikan aja setiap kali mau rilis angka inflasi, apakah konsensus versus real versus yang benerannya selalu konsensus lebih tinggi, alias resultnya selalu di bawah konsensus. Kalau begitu terus-terusan, artinya inflasinya sudah mulai terkendali. Ya. Kalau year on year inflation pasti turun, pasti karena kan efek geser ya tahunannya. Itu satu kalau kalau mau digital banking. Nah, yang kebetulan yang Daniel sebutin tiga-tiganya itu sudah memenuhi kriteria untuk long invested, yaitu tiga-tiganya sudah membukukan net profit. Ya, Heeh. kedepannya kalau mau beli digital banking mendingan cari yang ada net profitnya atau memang growth-nya masih tinggi atau yang paling banyak dipakai dan atau ya. Mhm. Oke, 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 oke. Bisa jadi catatan untuk cuan troopers untuk long term investing ya. Ya long Tapi banget. Makanya mesti ketahuan terminal rate-nya Fed ini di berapa. Kalau heeh. nanti udah kelihatan, saya rasa ada re-rating dari tech, bukan digital banking saja, dari tech. Oke, mantap. Ko Arfan, ini selain ngomongin digital banking pasti banyak juga yang mau nanyain balik ke komoditi gitu kan, kayak Oke. emiten-emiten batu bara yang kemarin yang kemarin hype Oke. banget itu kok. Mm-mm. Grupnya
grupnya Bumi gitu. Waduh, Kok grupnya Bumi gimana saya nggak nih? tahu. Saya nggak paham grupnya Bumi. Yang pasti Masih dengan loh sampai hari ini. ya, yang pasti kalau grupnya Bumi yaitu kita ngomong fundamental ya. Secara Iya. fundamental dengan non preemptive right issue, mereka akan membayar hutang. Artinya ke Mm-mm. depannya earnings-nya akan lebih bagus sehingga bisa menghitung PE. Kalau earnings-nya Mm. bagus kelihatan lebih visible. Nah, pertanyaannya itu adalah Q4, kalau Q4 saya rasa harga komoditi aman karena winter. Ya, dan Mhm. winternya ini benar-benar dingin banget ya, benar-benar dingin banget. Kalau saya Mhm. di rumah nggak ada istri itu rasanya dingin banget, bingung saya. Kalah. Oke. Ya, Siap. saya rasa kalau komoditi untuk Q4 ini masih aman, tetapi pertanyaannya adalah bagaimana outlook komoditi di 2023. Kita nggak ada yang Mhm. tahu. Kita hanya bisa forecast dengan tingkat keyakinannya itu middle saja. Contoh, dari akhir tahun lalu sampai dengan awal Mhm. tahun, saya rasa nggak ada satupun orang yang sangat yakin memprediksi thermal coal bakal harganya di 400 dan terus-terusan di atas. Mhm. Saya rasa Oke. nggak ada yang sangat yakin. Kalau ya Iya. nebak-nebak, forecast, bisa-bisa aja ada. Ya, tapi yang benar-benar yakin 400 terus-terusan nggak bisa di bawah 350, saya rasa nggak ada ya. Dengan sangat keyakinan sangat tinggi ya. Nah, Hmm. itulah on commodity. Terus perlu saya ini ya garis bawahi ya. Results Q3 thermal coal itu nggak sebagus itu loh. Mhm. Why? Karena harga komoditi Indonesia itu kebanyakan yang kalorinya rendah menggunakan Mhm. patokan harganya itu ICI, Indonesian Coal Index. Indonesian Coal Index dari Q2 ke Q3 harganya itu turun. Ini yang low CV. Hmm. Nah, untuk yang high CV memang kebanyakan pakainya Newcastle. Newcastle itu Q2 ke Q3 well naik sedikit atau flat ya. Jadi kita bisa pastikan results Q3 thermal coal biasa aja loh resultsnya. Yang punya banyak coal dengan kalori tinggi yaitu ITMG dan Harum resultsnya Q on Q hampir dipastikan ya core earnings ya core net profit grow. Yang lainnya belum tentu. Ya, sama seperti Adaro, Adaro itu lebih rumit. Dia mesti memenuhi kebutuhan DMO, dia ada jualan dengan harga ICI dan dia juga ada jualan sedikit dengan harga Newcastle. Nah, untuk Hmm. Q3 ini karena production datanya belum keluar, saya nggak tahu mixnya seperti apa. Mhm. Ya, jadi kalau bilang Q2 ke Q3 results Adaro bakal plus Q on Q ya, bukan year on year ya. Q on Q-nya plus 20, 30, 40%, saya rasa tidak. Oke. Karena untuk company ya company batu bara, batu ke coal companies dengan Mhm. CV rendah, harga yang digunakan itu menggunakan ICI, Indonesian Coal Index. Hmm. Oke, oke, oke. Berarti masih 50-50. Kalau nggak ada Kalau Cici kita nggak seru ya, lihat. nggak bisa bercanda ya Den ya. Serius banget kita ngobrol ya. Iya nih kok ada yang kurang kayaknya. Heeh. Iya ada yang kurang nih. Emang selalu begitu Apalagi kalau nggak ada istri itu rasanya ada yang hilang dari hati saya. siap. Sekali-sekali nggak apa-apa lah ya kok ya. Heeh, nggak apa-apa. Kita Oke, mah suami yang mumpung baik aja. Istri bilang ini siap. ya kita, ya siap, nurut aja ya siap. Oke. Itu kalau komoditi tadi kan kita ngomong coal, komoditi yang lain juga bakal so-so aja nggak sih? Iya, Apa resultnya komoditi iya. Q2 ke Q3 itu jangan berharap bakal seperti Q1 Q2 yaitu growth Q on Q-nya Mm-mm, tinggi banget. Saya bilang enggak. mm-mm. Saya bilang Oke enggak. sama Nah, aja tapi ya berarti. on the other hand berarti kalau misalnya tiba-tiba resultnya bagus banget, Mm-mm. core ya, nggak ada one off, wah itu bisa bisa naiknya kenceng. Mm-mm. Bisa naiknya Oke. kenceng. Oke kok. Terus kalau kita ngelihat ke emas misalnya, emiten-emiten emas kan biasa kondisi-kondisi kayak gini tuh justru harusnya dia banyak yang nyicil gitu kan, sehingga menyebabkan harga emas dan emiten emas naik. Tapi kok kayaknya di Q4 ini awal-awal Q4 nggak ada tanda-tanda
tanda-tanda ke arah sana gitu, kayak emas bakal mengalami kenaikan yang signifikan, yang kayak gitu-gitu kok. Ini Kak, soalnya kalau kita lihat emas di mana namanya harga emas global itu 1648. Nah, ini kayak Mm-mm. nggak jauh beda dengan minggu-minggu kemarin. Bahkan ini sebenarnya turun dari berapa minggu sebelumnya. 2 minggu sebelumnya sempat di 1700 gitu. Ini emas juga Ya, berarti maksudnya ini tanda bahwa ya kayaknya orang masih apa sih istilahnya kayak cash dulu ya, cash is king dulu ya. iya saya bilang sih dari dulu kita nggak suka, kita kurang suka dengan Mm-mm. emas ya. Dalam artian Mm-mm. saya bilang emas itu is no longer a safe haven. Ya. Hmm. As simple as zaman dulu, kalau keluar negeri kita Mhm. berbondong-bondong menukarkan uang rupiah untuk diganti dengan currency. Ya, begitu juga kalau ada apa-apa, semua orang berpikir pegang emas, laku di mana-mana. Sekarang udah beda. Sekarang di mana-mana currency tinggal tarik di ATM langsung beres. Iya dong, kamu ke Malaysia, ke Singapura yang Iya. dekat-dekat atau jangan kan Malaysia Singapura, kamu ke Eropa, ke Amerika, masukin kartu ATM-mu langsung keluar dolarnya kan nggak ada masalah, cuman ya currency exchange rate-nya kurang bagus aja. Jadi saya bilang sih emas is no longer a safe haven saya bilang ya. Mhm. Yang bisa ngedrive emas itu kalau memang tiba-tiba emas sebagai komoditi tiba-tiba dibutuhkan untuk membuat sesuatu dalam jumlah besar. Mhm. Saya tidak melihat itu sih. Dari awal kita bilang emas itu enggak lah, nggak kemana-mana lah emas saya bilang. Mhm. Kebetulan kita benar kebetulan. Dan emang bener sih, justru ini trennya kayaknya menurun. Hari ini aja -1% udah kalau harga Makanya. emas dunia nih kok. Nah, Mm-mm. jadi yang tadi kan Korban sempat bilang kalau di Q4 ini kayaknya biasa-biasa aja semuanya. Nggak ada gitu kok yang salah satu yang stand out paling oke gitu yang bisa kita lihat. Apakah masih tetap di banking? Kalau banking itu just a safe place. Oh, Kita mesti analisanya berubah jadi bottom up. Salah satunya contohnya boleh sebut mhm. nama ya di sini ya? Boleh. Boleh ya. Mhm. Kalau Porto itu kita lagi suka Akra. Hmm. Akra itu distribusi oil, ya, trading and distributionnya oil. Marginnya ini lagi Mhm. lebar banget, lagi tinggi banget. Jadi di saat Mhm. semua orang dari Q1, Q2, Q3, dari Q2 ke Q3 biasanya results-nya biasa aja, kemungkinan besar saya nggak tahu ya, ini forecast karena Iya. belum keluar. Kemungkinan besar results-nya Akra itu Q3 itu bakal positive growth, full year 2022 bakal all time high, Mhm. 2023 onwards juga akan terus revenue, EBITDA, earnings-nya itu akan all time high. Hmm. Oke, oke, Akra ya. Hari ini di tengah market merah malah naik 2% nih. Ya Apakah ini lumayan ini lah. ini berarti masih bisa dong ya? Masih bisa dong ya, kok? Saya bilang masih bisa. Itu satu ya, Karena cari yang earningsnya ada belum story. keluar. Iya. Betul, earningsnya baru keluar itu kita ada tanggalnya. Nanti kalau join Porto langsung dikasih tahu tanggalnya. Siap. Kita udah Join tahu Porto langsung kita ya. udah tahu resultsnya tanggal berapa. Kisi-kisi resultsnya kisi-kisi ya, saya nggak tahu. Company juga belum tahu result sebelum beres ya. Itu satu, cari company yang ada story, yang ada growth. Ya. Kedua, jangan lupa ini Daniel yang selalu sering dibicarakan, yaitu MSCI. MSCI ini Iya. akan diumumkan sekitar tanggal 11 atau 12 November, tetapi orang-orang suka lupa atau kurang paham bahwa hari observasi MSCI itu akan terjadi di 10 hari trading terakhir di bulan sebelumnya. Oke. Okay? Jadi MSCI yang di-announce 11 November, saya lupa tanggal 11 atau 12 November, saya lupa. Yang akan di-announce tanggal 11 November, itu hari observasinya akan dilakukan dari tanggal 18 sampai 31 Oktober 2022. Ya. Nah, kita juga kemarin Porto udah bikin Zoom untuk melihat forecastnya MSCI apa-apa aja yang akan masuk. Ada tuh previewnya apa aja.
Kemudian, nah, paling enak itu kalau main MSCI itu yang jangan terlalu dekat, jangan yang announcement November, tapi announcementnya. Jadi MSCI setahun tuh 4 kali announcement, yaitu Februari dan Agustus, kemudian Mei dan November. Oke, yang Februari dan Agustus itu requirement-nya lebih tinggi. Nah, yang requirement-nya normal itu adalah yang Mei dan November. Nah, yang paling enak itu kalau main MSCI beberapa bulan sebelum announcement, jadi masih panjang. Kalau yang November ini biasanya upside-nya udah nggak terlalu banyak karena kurang lebih semua orang sudah bisa menghitung apa-apa aja yang bakal naik. Tapi kalau kita majuin, kita panjangin, apa-apa aja sih forecast yang bisa masuk MSCI nanti bulan Mei. Salah satunya yang tadi saya mention, oil distribution tadi, itu kalau nanti dia masuk certain price, kita ada hitungannya ya, mesti join porto dulu baru kasih tahu. Ada hitungannya kalau dia lewat itu, kemungkinan besar dia akan masuk MSCI. Ya, iklannya udah menggoda loh. Gue jualannya udah menggoda loh. Banget. Tapi memang lagi susah ya sekarang ya. Jangan harap minta stock pick yang plus 50 ya, kecuali yang nggak jelas gitu. Dan itu pun juga kemungkinannya 50-50 ya. 50 ya bisa kejadian, 50 ya nggak jadi gitu. Betul, karena sekarang dengan kayak begini orang juga takut ya megang barang ya. Iya, di tengah market yang merah-merah mulu Gonjang-ganjing. Iya, nah, terus ini kan iya bener juga ini topiknya Ko Arfan menarik nih kok. Ini kan dia uptrend nih. Malah menjaga level. Nah, mantap. Jadi join Porto dulu ya kok ya. Baru ya. bisa Ini dikasih Akra tahu itu mungkin detailnya. masuk MSCI di bulan Mei, announcement Mei dengan target harga sekian. Jadi dia MSCI itu kan harus memenuhi salah satu kriterianya itu market cap-nya berapa billion US dollar, free float market cap-nya berapa billion US dollar. Oke. Menarik banget. Kok ini di 5 menit terakhir nih kok, boleh nggak nih kita minta saran-saran? Tadi stock pick udah dikasih satu teaser dan itu teaser banget kok. Sangat menggoda. Tapi benar teknikalnya bagus ya Denny. Iya, bagus nih. Agak bagus ya. Uptrend banget. Year to date-nya nih sadis nih. Shoo. Kamu tuh bisa aja atau manis doang, saya nggak tahu nih. Loh enggak nih, year to date tuh udah 75% kok. Udah ngalahin IHSG berapa kali nih? Kalau ngelihat kalau misalnya ngikutin ya dari awal tahun untuk Akra sendiri. Nah, kok di beberapa menit terakhir nih boleh nggak nih kita dikasih tips-tips deh dari porto.id. Yang pertama pasti tipsnya join dulu di porto.id gitu kan. Nah, tips kedua, ketiga, keempatnya saya tahu yang kedua. Kalau misalnya masih masa bingung belinya reksadana di Saya Kaya kan. Bener kan kok? Cocok. Kemudian karena di Saya Kaya itu semua reksadananya sudah diseleksi. Nah, benar. Di sana udah diseleksi dan pasti yang dipilih itu yang produk-produk dari aset manajemen yang paling top deh ya di Indonesia. Itu yang kedua. Jagoan Yang ketiga, yang ketiga jangan lupa join eForm. Nah, yang keempat dan seterusnya, silakan nih dari Ko Arfan. Oke. Memang sekarang kondisinya lagi nggak menentu, lagi volatile. Ya. Baiknya equity portionnya jangan terlalu banyak, baiknya begitu, jangan terlalu fully invested, kecuali napasnya panjang sekali. Ya, napasnya panjang sekali juga kita harus selalu ngecek fundamentalnya nih masih intact atau enggak. Ya, yang pertama. Jadi dari saya itu pertama sedia cash. Jangan fully invested dulu karena kondisinya lagi belum menentu. Tenang aja kalau nanti marketnya udah berbalik, banyak banget peluang-peluangnya banyak. Kalau saya bilang ini ibaratnya seperti berburu di kebun binatang. Kebun binatang kan tinggal binatang semua, tinggal tembak-tembakin semua tuh gampang kan. Ya jadi don't worry. Cycle tuh selalu ada, recession. Bener banget. Ketawa deh. Nggak, ini sumpah saya baru dapatnya dari Ko Arfan, berburu di berburu binatang kan gampang tuh, tinggal tembakin semua tuh. Kalau orang bercandanya begini, Daniel, mohon maaf ya. Kalau lagi bagus,
sorry. Jangan deh gue ngomong jorok. Ya pokoknya gitu dah, berburu di kebun binatang. Jadi sabar aja, preserve cash, mesti ada cash ya. Oke. Equity portion jangan terlalu banyak, kecuali benar-benar Iya. napasnya panjang dan sahamnya saham yang sangat blue chip itu sekarang cuman banking yang sangat blue chip ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan hilang semangat. Jangan hilang semangat. Stay invested. Siap. Berarti cash ya, sedia cash dulu. Ini ibarat Sedia sedia cash. peluru ya di kebun binatang. Jadi nanti pas hunting seasonnya langsung tinggal tembak aja ya. Betul. Siap, Kalau nggak ada siap. peluru buat hunting season udah masuk kebun binatang, udah tinggal Iya, tembakin kita yang pelurunya dimakan. habis. Iya. Iya, tinggal kita dimakan. Oke, ini menarik banget. Dan ya sih, saya rasa itu perumpamaan yang cocok banget untuk menggambarkan Q4 2022 kita nih. Ini saya setuju sama komentar dari Cuan Troopers kita RJM 091101. Pak Arfan nomor 1 untuk fundamental katanya, the best. Setuju. Bisa aja. Ya. Thank you banget nih, Ko Arfan, founder dari Porto.id, dan jangan lupa ya para Cuan Troopers join juga untuk ngelihat review-review fundamental dari Porto.id karena pasti banyak nih topik menarik di dalamnya. Thank you banget nih Ko Arfan, sejam nggak berasa. Oke. Udah ngobrol bareng Ko Arfan. Masa Sampai sih ketemu. nggak berasa? Iya, Masa sih? nggak berasa. Ya wes. Oke, thank you banget ya Ko Arfan, sampai ketemu Thank lagi you banget, di sayang, thank you banget. Instagram live selanjutnya. Thank you juga. Ya, saya sering-sering diundang dong. Pasti. Nanti yang nextnya kita bareng Cijes juga ya. Ko. Ya, saya perintah beliau aja. Oke, siap. Oke. Thank you banget Ko Arfan. See you. Oke. Ko Arfan dan juga Thank you, ya thank you saya semuanya. Daniel Luguna. Thank Pamit you. undur diri. Bye. Makasih.